Ustadz, bagaimana hukumnya istri yang menolak dan tidak patuh kepada suami yang menyuruhnya untuk berhenti bekerja? Bahkan si istri ini tidak melayani suaminya. Apakah suami boleh menceraikannya karena tidak patuh? Karena sudah dinasihati berkali-kali. Cerai itu terakhir ya. Cerai itu adalah tahapan terakhir. Seorang mungkin cara menasihatinya kurang pas. Mungkin menasihatinya sambil ngomel-ngomel. Coba sambil makan malam bareng, sambil jalan-jalan, ngobrol berdua, bicarakan baik-baik. Kalau satu angkat suara, jangan ikut angkat suara semuanya ya. Tenang, laki-laki harusnya lebih bisa menahan emosi daripada wanita. Maka nasihati dengan baik-baik ya. Bilang, saya bisa menafkahimu dan saya ingin kau melayani saya ya. Kalau kau kerja bagaimana bisa melayani saya? Pulang dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah dan macam-macam. Jadi nasihati dengan cara baik-baik ya. Diskusikan sama orang-orang yang dianggap bisa memberi masukan ya. Kalau memang sudah dinasihati tetap membangkang, tetap ya pertimbangkanlah. Ini maksud saya cerai itu yang terakhir. Pertimbangkan, lihat anak-anak, lihat kondisi dan macam-macamnya. Nanti kalau semuanya sudah tidak bisa baru cerai sebagaimana dikatakan akhirud dawa al-kai. Obat terakhir adalah al-kai. Kalau semua obat sudah tidak bisa baru gunakan kai. Kalau semua jalan sudah ditembus sudah tidak bisa maka baru cerai. Ya, tapi sebelum jangan dulu utus orang coba dulu nasihati istri dari keluarganya, keluarga kita. Pokoknya jalani semuanya usaha. Sehingga kalaupun telah terjadi perceraian, kalau kita ditanya oleh Allah kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jalani dulu semua usaha, jangan cepat mengambil keputusan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Ustaz, kalau seorang janda cerai, terus tidak menikah lagi, di akhirat kelak yang temani siapa? Ada yang menemani, jangan khawatir. Kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga tidak ada orang yang jomblo, enggak ada. Jadi siapapun yang mau surga, laki-laki maupun perempuan pasti ada pasangan hidupnya, pasti ada. Ya. Wanita soleha yang meninggal dalam kondisi gadis, bukan janda, gadis tidak punya suami sama sekali. Dia meninggal akan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wanita janda ya meninggal ya Allah akan berikan pasangan pada dia. Jika suami dan istri masuk surga, maka di surga Allah akan memberikan bidadari untuk sang suami. Di sini tulis 10 bidadari untuk sang suami. Kok sedikit cuma 10? Lalu apakah cinta suami untuk istrinya akan terbagi? Masya Allah. Atau ia akan lebih mencintai istrinya yang di dunia yang selalu taat kepadanya? Ini berangkat dari pemikiran dia akan sedih kalau suaminya punya bidadari, dia akan cemburu. Ya. Kita katakan orang yang mau surga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Ya, tadi Nabi berdoa kepada Ummu Salamah, kepada Allah agar menghilangkan kecemburuan Ummu Salamah. Hilang atau tidak? Hilang. Maka di surga kelak Allah akan hilangkan kecemburuan itu. Tidak ada. Semuanya bahagia, semuanya happy. Dan kebahagiaan itu bukan cuma berhubungan dengan suami. Banyak kebahagiaan yang lain yang kita belum tahu kalau masuk surga. Yang Allah belum tunjukkan. Ya, fiha apa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, ya. Banyak kenikmatan. Pokoknya masuk surga akan tenang dan bahagia, ya. Tidak ada kecemburuan lagi di sana. Sama, Ustaz, kalau saya masuk surga, istri saya suaminya 4, Ustaz. Bahkan waktu itu sudah istrinya juga sudah ada yang meninggal banyak. Total kita 8 orang, Ustaz. Kalau di surga bagaimana? Ya, tenang aja, semuanya bahagia, jangan khawatir. Mau suami istrinya 100, mau 200, tetap aja bahagia. Tetapi kata para ulama, istri yang solehah lebih baik daripada bidadari, ratu bidadari. Mereka akan menjadi ratu bidadari karena mereka lebih baik daripada bidadari. Mereka pernah diuji oleh Allah tatkala di dunia dengan ujian-ujian yang susah dan mereka taat kepada suami mereka.
Waktu saya TK sampai SMP, orang tua yaitu ibu saya dulu suka melakukan zina. Bahkan ketika waktu kecil saya sering memergokinya ketika ayah sedang tidak di rumah atau ketika ayah sedang berhaji. Sebenarnya saya mengetahui perselingkuhan tersebut, tapi ayah selalu memaafkan dengan harapan ibu bisa berubah. Usaha itu terus dilakukan ayah dengan memanjakannya, membelikan mobil mewah dan uang belanja yang banyak. Namun pada saya menginjak SMP kelas 2, bapak saya memutuskan untuk bercerai karena tidak ada perubahan. Jujur sampai saat ini saya masih teringat kejadian demi kejadian perselingkuhan itu, sampai kadang saya sangat membenci ibu saya ketika mengingat kejadian itu. Padahal saya sangat ingin menyayangi dan berbakti kepadanya, bahkan maafkannya. Tapi ketika mengingat kejadian itu saya langsung membencinya. Bagaimana cara saya tetap bisa berbakti dan memaafkan kesalahannya? Kita harus ingat bahwasanya bagaimanapun ibu kita bejat apapun, perintah Allah untuk kita berbuat baik kepadanya. Kita tidak pernah bisa membayar jasanya tatkala kita merepotkan dia selama 9 bulan dalam perutnya, ya. Kemudian tatkala kita lahir dia bertarung dengan kematian, ya. Antara hidup dan mati tatkala melahirkan kita. Setelah itu dia yang menyusui kita, mengurusi kita. Dosa dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu, mungkin dia ada sebab lain kita tidak tahu sehingga dia banyak terjerumus dalam perselingkuhan, sehingga dia terjebak dengan syahwatnya, dikuasai oleh syaitan. Saatnya kita sekarang mumpung ibu masih hidup, kita mendoakan dia, menyuruh dia untuk beristighfar, bertobat atas dosa-dosa yang telah lalu, ya. Tetap kita berbakti. Kesempatan orang tua masih hidup. Jadi urusan kita dengan Allah, Allah menyuruh kita berbakti. Urusan ibu dengan Allah, ya. Tugas kita kepada ibu kita atas perintah Allah adalah berbakti kepada ibu kita, ya. Jadi untuk bisa kita bilang manusia, ya. Ada orang lebih bejat daripada ibu kita, ya. Yang lebih parah daripada ibu kita. Kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya. Ya udah, kita berusaha, ya, mengingat kebaikan-kebaikan ibu, dan kita kalau bisa, kalau ibu masih kelihatan masih belum luruskan, ya, suruh dia untuk bertobat kepada Allah, nasihati, dan tetap sayang kepada orang tua. Apa alasan orang-orang Syiah terhadap keterangan bahwa seorang istri akan menjadi istri suaminya di akhirat kalau seperti Aisyah radhiyallahu anha? Enggak tahu orang Syiah, ya. Orang Syiah itu susah, ya. Hadisnya bukan dari sumber hadis kita. Jadi kita ini tidak bisa sama dengan mereka. Kenapa? Sumber hukumnya berbeda. Pertama, kalau Al-Quran, mereka meyakini Al-Quran itu tidak lengkap. Kalaupun Qurannya sama, tafsirannya pun juga berbeda. Kemudian hadis-hadis, kalau kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain-lain. Sumber hadis kita cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan hadis. Adapun mereka, perkataan imam mereka katakan juga hadis. Kenapa? Karena mereka meyakini imam mereka itu maksum. Dan konsekuensi dari maksum, semua perkataannya benar. Makanya kalau kita buka buku hadis-hadis mereka, contohnya Al-Kafi. Isinya berkata Abu Abdullah, Ja'far As-Sadiq, berkata fulan, imam ini, imam, dianggap hadis oleh mereka. Kalau kita buka Biharul Anwar, 100 jilid lebih, isinya sama. Ada hadis Nabi, ada hadis-hadis imam. Nah, hadis-hadis imam itu dianggap juga sebagai apa? Hadis. Kalau kita orang Islam yang maksum cuma siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diambil perkataannya, boleh ditolak kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang maksum. Nah, orang Syiah bikin maksum-maksum yang lain. Sebenarnya mereka ingin bilang ada nabi lain, tapi enggak enak didengar. Maka mereka bilang ada orang maksum-maksum yang lain, itu 12 imam mereka yang fungsinya sama seperti Nabi. Sama-sama perkataannya merupakan apa? Hadis. Nah, kalau sumber hukum kita beda, gimana kita mau nyambung? Saya pernah dialog sama orang Syiah, saya bilang begitu. Gimana kita mau nyambung? Ini perkara besar. Sumber hukum saya Al-Quran sama hadis Nabi, sabda Rasulullah. Ente sumbernya sabda imam-imam 12 orang. Imam ke-12 masih sembunyi di Sirdab, tidak belum keluar-keluar, ya. Nanti kalau keluar ada hadis baru lagi itu. Makanya gimana mau nyambung? Nah, kita bawakan hadis-hadis tentang Aisyah begini-begini, mereka punya hadis lagi. Aisyah di neraka, terlaknat dan macam-macam. Lalu gimana mau nyambung? Jadi tidak usah dialog sama mereka, ya. Percuma karena sumber hukumnya apa? Berbeda. Tapi mereka sungguh tidak logis, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya gimana kemudian Nabi istrinya dikatakan berzina seperti Aisyah radhiyallahu anha? Apakah Allah tega membiarkan nabinya seperti itu istrinya sampai meninggal, sampai ridho, sampai pingin dirawat di rumah Aisyah?
Enggak masuk akal kalau Aisyah pezina kemudian Nabi sampai seperti itu. Ya. Berarti Nabi gagal mendidik apa? Istrinya. Suami kayak apa Nabi SAW kalau ternyata istrinya pezina? Suami kayak apa Rasulullah SAW? Kalau kemudian sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir, guru macam apa Rasulullah SAW? Jadi sebenarnya mereka tuh mencela Nabi SAW. Mereka mencela para sahabat berarti Nabi enggak beres mendidik murid-muridnya. Mereka mencela istri-istri Nabi berarti Nabi tidak beres jadi suami. Tidak bisa dididik apa? Istrinya. Tidak mungkin wanita pezina Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak mungkin. Sekitar 15 ayat Allah turunkan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang wanita syarifah. Dia bilang, "Ustaz, saya ini mau menikah dengan seorang akhwal itu orang Indonesia. Tapi saya dilarang sama keluarga-keluarga saya. Mereka bilang kalau kamu menikah dengan selain Habib, maka Nabi tidak akan beri syafaat kepada engkau." Subhanallah. Langsung saya marah, saya bilang, "Ya ukhti, itu hadis enggak ada ya ukhti. Kalau Nabi seperti itu bukan Nabi kita. Masa Nabi cuma mau kasih syafaat sama keluarganya yang sedikit tersebut? Kita se-Indonesia ini berapa ratus juta tidak dapat syafaat semuanya. Itu Nabi seperti apa yang begitu? Ya, itu bukan Nabi kita seperti itu. Kata Allah, ya, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang sangat berat apa yang memberatkan umatnya. Yang sangat semangat untuk kebaikan umatnya, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Nabi berkata, "Syafaati li ummati li ahli kabairi min ummati." Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Syaratnya agar yang penting tidak berbuat apa? Kesyirikan. Maka kemudian syafaatannya terbatas kepada ahlul bait. Ya itu enggak benar. Saya bilang itu bukan Nabi kita seperti itu. Ini menghina Rasulullah SAW seperti ini. Enggak benar. Ya akhi, dari mana hadis-hadis seperti saya juga enggak tahu. Orang-orang Syiah enggak tahu sebarin hadis dari kemana. Saya ketemu lagi sebagian Habib yang sudah ngaji di Amsterdam. Dia bilang, "Ya Ustaz, kita meyakini bahwasanya kita semua pasti masuk surga." Semua keturunan Nabi bagaimanapun berandalnya, bagaimanapun buruknya pasti masuk surga. Dari mana hadis seperti itu? Dari mana ya akhi? Subhanallah. Mana hadisnya? Datangkan hadisnya. Mana sanadnya? Ya orang Syiah mereka bikin hadis sendiri ya, biarin aja. Itu tidak logis. Bukankah ada keturunan Nabi yang tidak soleh? Bukankah keturunan Nabi ada yang soleh luar biasa? Ada yang juga berandal luar biasa? Bahkan di antara mereka ada yang pindah agama? Ada. Bahkan ada yang menjadi pendeta? Ada. Ada yang terkena kasus narkoba? Ada. Ada yang soleh luar biasa, ada yang bertakwa luar biasa. Mana yang mengatakan keturunan Nabi pasti masuk surga? Enggak ada. Lihatlah Nabi-Nabi sebelumnya juga. Lihat, Nabi Yakub alaihissalam punya keturunan yang sangat banyak. Semua Yahudi Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Taib, apakah semua keturunan Nabi pasti benar? Banyak Yahudi yang enggak beres. Biadab-biadab sekarang itu semuanya mereka mengaku keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bukankah orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail? Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Bukankah di antara Quraisy ada Abu Jahal? Ada Abu Lahab? Jadi tidak ada kaidah bahwasanya semua keturunan Nabi pasti masuk surga, itu enggak ada, itu enggak benar. Ya, kita bilang kalau ada keturunan Nabi yang soleh, luar biasa, kita harus muliakan lebih daripada yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Kerabatku, keturunan Nabi SAW. Tapi ini seperti ini, ada hadis-hadis tidak tahu orang Syiah nyebarin hadis-hadis seperti ini, repot. Maka tidak pernah kita nyambung dengan orang Syiah karena sumber hadisnya berbeda. Kita ya orang Ahlus Sunnah, orang Islam, kita punya kriteria hadis dhaif, hadis sahih, ada kriterianya, ada penilaiannya. Mereka mana ilmu hadis sahih dhaif dari mana mereka? Enggak ada ilmunya mereka. Yang sesuai hawa nafsu mereka bilang hadis Nabi mau palsu mau apa? Saya sekarang sedang proses mencari calon untuk mempersiapkan pernikahan. Tapi ibu saya mengajukan syarat yang berat agar saya mendapatkan izin untuk menikah.
Di antaranya yakni saya harus mau mendengarkan mengikuti kajian dari beberapa ustadz yang bermasalah akidahnya. Syaratnya luar biasa. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jangan ditaati. Haram mentaati ibu seperti ini. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengar pengajian-pengajian yang menyimpang enggak boleh. Hati ini lemah. Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Masukin racun syubhat kemudian kita enggak bisa keluar dari hati kita. Enggak usah taat kepada ibu, tapi tetap sayang kepada ibu, hormat kepada ibu. Bilang sudah dengar pengajian ya? Sudah, baru bilang assalamualaikum, matiin. Ini tidak perlu ditaati, tapi tetap baik kepada orang tua. Apakah syarat tersebut harus mengikuti syarat tersebut agar saya bisa menikah, ataukah saya tunda niat saya menikah hingga ibu saya mengizinkan? Menikah tidak perlu butuh izin ibu. Ibu mengizinkan itu yang terbaik. Tetapi kalau seorang takut bermaksiat kepada Allah, ya, maka yang penting bapak setuju, ada walinya, selesai. Ya. Ibu tidak ada urusan dengan pernikahan. Kita cuma ingin cari keridhaan ibu. Tapi kalau kita lihat ternyata ibu mempersulit, ya, dengan alasan yang tidak masuk akal, ya, sementara kita takut terjerumus dalam zina, maka jangan pedulikan ibu. Kita menikah dan kita berbakti kepada ibu kita. Bapak saja kalau terus menghalangi anaknya menikah, dilarang, adalahnya bisa jatuh, perwaliannya bisa gugur, ganti yang lain. Apalagi ibu yang tidak memiliki apa? Perwalian. Maka saya katakan kembali kepada diri kita. Kalau ternyata kita masih bisa bertahan, tidak takut terjerumus dalam kemaksiatan, ya kita baik sama ibu, berdoa semoga dia bisa berubah satu hari. Tapi kalau kita takut bermaksiat, ternyata kalau kita tidak nikah malah kita macam-macam, pacaran bermaksiat tiap hari, sudah, jangan pedulikan ibu. Kita selamatkan agama kita. Setelah itu berbuat baik kepada ibu. Kalau ibu memutuskan hubungan, itu salah ibu, bukan salah kita. Tapi tetap kita berusaha baik sama orang tua. Baik, demikian saja kajian kita. Banyak pertanyaan yang bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.